pelajaran hari ini yang didapat banyak banget, mulai dari kepemimpinan, mulai dari bisnis, mulai dari memperbaiki diri, menjauhi zina, pokoknya cara-cara mendapatkan rezeki yang berlimpah. Saya di UJM ini alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu tentang fikih muamalah, tentang berbakti kepada orang tua, dan sahabat-sahabat yang harus kita teladani. Rasanya apa ya, yang didapat tuh berbeda banget gitu ketika saya dapetin seminar bisnis dari teman-teman lain dengan ikut di UJM. Biarkan dia tumbuh, dia akan membesar. Kalau dia akan membesar, dia akan menghancurkan masa depan sahabat-sahabat sekalian. Kalau teman-teman sekalian menjadi untuk membeli rumah, uang yang datang kepada teman-teman sekalian, saya sudah pinjam, sudah menjadi saksinya. Kalau teman-teman sekalian menjadi orang terbaik, orang datang tuh ke teman-teman sekalian tuh. Kalau orang-orang sudah datang kepada teman-teman sekalian, mau jual apapun pasti aku bangkrut. Karena kapasitas keuangannya belum sampai ke situ gitu. Nah, kita ketika kita mau belajar hal yang besar, kita harus belajar yang kecil. Nah, hal-hal yang kecil kadang-kadang kita lupakan. Apa kabar Pak? Pak Mas Tio. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, beliau ini memang sangat bersahaja. Jadi ketika kita ngobrol sama beliau ini, rasanya pokoknya semangatnya, terus kesahajaannya menjadi hal yang positif buat kita semua. Mas Budi sehat ya? Alhamdulillah, kalau Mas sehat selalu. Masya Allah, luar biasa. Mas Budi, kegiatan sehari-hari apa nih, selain komunitas tadi kan katanya membangun sebuah komunitas nih UJM, itu tujuannya gimana awalnya? Dulu jadi pertama kali ketika saya kuliah sekitar 7 tahun yang lalu kalau Pak. Ketika saya kuliah, alhamdulillah saya tidak bisa bayar UTS kalau Pak. Jadi ketika saya tidak bisa bayar UTS dan ditagih, hingga akhirnya saya tidak bisa ikut UTS. Ketika tidak bisa bayar UTS, akhirnya saya ya di DO. Akhirnya saya waktu itu nggak bisa lulus gitu kalau Pak. Jadi mahasiswa yang DO gitu ya. Prestasi yang DO luar biasa. secara apa ya? DO secara kalau saya bilang ya dengan sendirinya, ke DO dengan sendirinya gitu. Makanya itu kesedihan luar biasa di dalam hidup saya, karena saya merasa waktu itu saya merasa bahwasanya saya sudah tidak memiliki masa depan lagi gitu. Saya tidak memiliki masa depan lagi. Saya sudahlah, teman-teman yang kuliah aja tidak memiliki pekerjaan, apalagi saya yang DO kuliah gitu kan. Ya, akhirnya saya berjanji dalam hidup saya punya sakit hati, tapi sakit hati yang positif. Artinya saya pikir agar orang-orang itu tidak memiliki nasib yang sama seperti saya. Mereka punya kuliah, tapi setidaknya ketika orang tua mereka tidak bisa membiayai, intinya agar mereka bisa mengusahakan berkontribusi untuk dirinya sendiri, jadi mereka bisa mendapatkan income gitu. Maka dari itu saya berupaya ketika saya alhamdulillah sudah di posisi sekarang, saya membuat uang jajan mahasiswa gitu kan Pak. Masya Allah. Jadi berkat daripada pengalaman hidup yang mungkin rasanya kurang ini ya gitu ya, mengenakan, tapi justru jadi semangat beliau untuk membantu banyak adik-adik kita gitu ya.
yang setelah kita untuk mendapatkan hal yang lebih beruntung gitu ya, keadaan yang lebih beruntung. Ini niatnya mulia sekali Mas Budi, ini Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah antum gitu ya. Terus kapan mulainya? Uang jajan mahasiswa ini mulai dari kapan Mas Budi? Kita mulai itu belum sampai 1 tahun, kebetulan kita mulai itu bulan November ya, ini mau 1 tahun gitu. Baik. Kita mulai dari hal yang sederhana gitu, karena banyak orang memiliki mimpi besar dan mereka tidak mau memulainya gitu. Baik. Jadi kalau kita nunggu besar dulu, kita menunggu modal dulu yang besar, kita tidak akan pernah memulai. Akhirnya ya sudah, apapun yang terjadi, berapapun yang terjadi, berapapun itu kita mulai. Yang penting mulai dulu gitu ya. Iya, saya mulai dari mahasiswa 6 orang, kemudian kita mulai kegiatan-kegiatannya, kita free belajar, kursus mobil free untuk mahasiswa, kita belajar free untuk untuk belajar menjadi entrepreneur juga. Kita belajar ke cafe di seluruh Indonesia, kita belajar, kita buka lapak di situ gitu. Dan agar mereka bisa mendapatkan income. Jadi kegiatan Riosnya membuat tadi kita buka lapak di mana gitu ya, belajar jualan di awal seperti itu ya, dengan produk yang mungkin bisa dijual gitu ya bareng-bareng. Itu per kelompok biasanya berapa orang atau bebas? Kita per daerah, jadi ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Oh, sudah di beberapa daerah justru ya? Di beberapa Saya pikir hanya di Bogor gitu. Ya, pusatnya di Bogor. Pusatnya di Bogor, orang-orang yang kompeten ada di Bogor, tapi kita di seluruh Indonesia, termasuk ada di Makassar juga. Itu dari semua, maksudnya dari banyak universitas gitu ya, maksudnya kampus. Ya, kita basisnya adalah universitas, jadi seluruh universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta, gabung, siapapun yang mau ikut gitu, untuk mendapatkan income, ya mereka boleh ikut gitu. Apa biasanya, maksudnya tadi kan mencari income, jualan. Iya. Apa yang dijual atau bisnis apa yang dibangun oleh uang jajan mahasiswa? Baik, kalau bisa mengikuti di Instagram uang jajan mahasiswa, di situ bisa belajar, ada jualan kita fashion. Ada kemeja, kemudian ada juga celana, juga ada jualan sepatu, gitu. Macam-macam produknya, macam-macam. Kalau mbak-mbaknya ada jualan hijab. Ada jualan juga misalkan pangset, kemudian ada nikop, banyak gitu. Jadi pada dasarnya juga yang dipakai sama teman-teman ya, artinya paling mudah kan jualan sama teman. Betul. Gitu ya. Oke, itu bagus sekali. Ya. Itu sampai dengan tahapannya pernah sampai mereka buat sendiri atau sampai saat ini masih menjual aja gitu atau gimana? Tujuannya adalah kita mengumpulkan entrepreneur muda sebenarnya. Mereka kan punya skill, punya potensi gitu, tapi mereka tidak ada yang mengarahkan. Kalau mereka kadang-kadang punya, saya mau bikin sendiri. Tujuan uang jajan mahasiswa adalah tujuannya menciptakan wirausaha muda yang mereka masuk kuliah. Ketika lulus kuliah mereka sudah punya karyawan, sudah punya income gitu. Ketika mereka punya usaha sendiri, ya kita tujuannya memang ke situ gitu. Gitu. Oke, selama setahun ini ada tidak pencapaian dari mungkin beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah membuktikan bahwa dengan berkumpul dalam uang jajan mahasiswa akhirnya mereka punya bisnis sendiri? Ya, ada beberapa yang alhamdulillah mereka menciptakan ada usaha foto video, mereka bikin sendiri gitu. Mereka punya kelas sendiri gitu. Kemudian ada usaha yang mereka usaha keripik, camilan-camilan gitu. Ada juga yang mereka belajar bagaimana travel ya, ada travel dari Kalimantan, Mas Aziz beliau menciptakan travel sendiri gitu. Travel perjalanan wisata. Perjalanan wisata, trip gitu, trip ya. Jadi mereka kadang-kadang ada yang ke Borobudur, ada yang ke Bromo, ada yang ke mana-mana, mereka menciptakan itu. Nah, selain kita belajar tentang tadi kan cara bisnis, bagaimana kita menciptakan pundi-pundi gitu ya, sehingga kita bisa membiayai, mudah-mudahan biayai kuliah sendiri, bahkan bisa menghidupi kehidupan kita, mungkin bisa ngasih uang ke orang tua gitu ya, itu suatu pencapaian luar biasa. Nah, tapi adakah hal lain yang lebih besar dari hal itu, tujuan daripada uang jajan mahasiswa yang diberikan, insight-nya apa sih Mas Bud, sehingga kok mereka betah gitu di uang jajan mahasiswa gitu? Baik. Yang pertama kita bangun adalah bagaimana mereka berperilaku ya di dalam keseharian. Jadi kadang-kadang namanya mahasiswa godaannya luar biasa. Mereka ada godaan untuk punten, ada yang pacaran, kemudian ada yang mabuk-mabukan, ada yang nilainya tidak positif tapi justru ke negatif. Bagaimana mereka nyaman di uang jajan mahasiswa, karena memang kita dibangun, basicnya kita bangun secara Islami. Jadi kita tanamkan ukhuwah Islamiyah, sakofah Islamiyah kepada mereka.
Ketika mereka nyaman terhadap Islam, kemudian mereka menjalankan kehidupan secara Islami, mereka nyaman dengan sendiri dari situ. Kemudian acuan kita adalah ya, Al-Quran dan Surah. Jadi memang mereka belajar bagaimana Usamah, seorang pemuda usia belum sampai 20 tahun, beliau bisa menaklukkan Syam, gitu. bisa menaklukkan Roma. Gitu. Jadi pemuda-pemuda dalam masa Rasulullah mereka sudah berkarya. Ada Muhammad Al-Fatih yang berkarya. Kita sampaikan itu dan mereka belajar bagaimana teladan-teladan kita, para sahabat yang dalam usia muda tapi dia berkarya menciptakan peradaban Islam yang luar biasa. Nah ini menurut saya hal yang sungguh luar biasa sih Mas Budi. Jadi maksudnya saya bukan memuji-muji dalam arti ini mengangkat ya diksi aja bukan. Karena yang saya lihat mungkin di komunitas lain ya banyak lah sebetulnya positif juga hobi dan sebagainya. Tapi ini nilai tersendiri lah di Uang Jajan Mahasiswa karena kita dipersiapkan bahkan tadi sirahnya tentang sahabat-sahabat gitu ya, apa namanya anak-anak muda zaman dulu itu Rasulullah sudah banyak contohnya jadi pejuang-pejuang yang luar biasa lah gitu, saudagar yang apa berkah berkelimpahan kan begitu ya, terus menjadi pejuang-pejuang Allah. Itu nilai-nilai yang dibutuhkan saat ini memang, karena ketika kita semakin jauh dengan nilai-nilai itu yang terjadi adalah ya banyak yang putus asa, mereka merasa mereka tidak punya nilai, mereka tidak punya tujuan kan gitu ya. Masya Allah, ini biasa nih Mas Budi ini. Biasa aja, banyak orang sebenarnya pemuda-pemuda yang mereka punya pemikirannya luar biasa. Dibandingkan saya belum apa-apa karena banyak sekali pengusaha atau orang-orang yang mengkrit seperti ini sama seperti saya dan cangkupan mereka lebih luas, lebih gede dibanding saya belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan sih terus karya ini, niat ini terjaga istiqomah dan betul-betul akan menjadi wadahnya teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada gitu ya. Silahkan bergabung dengan Uang Jajan Mahasiswa. Nanti ada Instagramnya Mas Budi ya, silahkan kami izin untuk bisa dicantumkan gitu. Silahkan bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ngobrol lagi bersama Mas Budi. Kita akan ngobrol lebih dalam tentang bisnis yang dijalankan Mas Budi selain dari Uang Jajan Mahasiswa. Baik, terima kasih. Kita bacakan istighfar 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tuh bersama-sama Mas Budi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita. Saya Ismi. Alhamdulillah kita hari ini udah selesai nyetir mobil. Dan apa Kak? Dan nyetir mobil ini merupakan salah satu kelas dari Uang Jajan Mahasiswa. Nah, bagi kalian nih ingin ikut juga nih latihan setir, yuk segera join ke Uang Jajan Mahasiswa. Nah, selain itu di sini kita ada kelas mentoring bisnis, ada nyetir mobil dan ada bisnis-bisnis yang lainnya. Dan jangan lupa jadi kita harus Ikut join di Uang Jajan Mahasiswa. Nah, buat Oke. Uang Jajan Mahasiswa, semoga kedepannya makin berkembang dan maju, dan semoga berkah tentunya. Apalagi Kak? dan kita makasih banget buat Uang Jajan Mahasiswa. Terima kasih banget udah bisa dikasih wadah seperti Seneng ini. gitu, jadi alhamdulillah bisa nyetir-nyetir gitu. Mungkin sekian dari kita, kesan dan pesan dari kita. Jangan lupa Kita tunggu ya teman-teman semuanya di Uang Jajan Mahasiswa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Rafi dari Institut Tazkiyah. Alhamdulillah saya hari ini telah menyelesaikan belajar mobil dari Uang Jajan Mahasiswa. Hari ini pertemuan terakhir, alhamdulillah saya bisa membawa mobil sendiri nih ke jalan raya, ke gang-gang dan ke perumahan-perumahan. Yang tadinya yang pertemuan pertama saya benar-benar tidak bisa membawa mobil tuh, saya nggak ngerti apa-apa tentang mobil. Kemudian alhamdulillahnya hari terakhir belajar mobil, alhamdulillahnya saya sudah telah bisa. Kemudian pesannya untuk Uang Jajan Mahasiswa adalah dari diri saya pribadi, terima kasih nih telah mengajarkan saya mobil di salah satu fasilitas Uang Jajan Mahasiswa. Nggak cuma itu tuh, ada juga mentoring bisnis, sharing-sharing bareng, kumpul-kumpul bareng. Nah di situ saya berterima kasih nih pada Uang Jajan Mahasiswa. Pesan yang selanjutnya adalah teruskan semangat Uang Jajan Mahasiswa. Uang Jajan Mahasiswa bisa luar biasa. Untuk hikmah
dari pembelajaran hari ini bagi Deli ini kayak doa atau jalan-jalan dari Allah yang ditujukan buat sama Allah buat Deli. Ini nih jalan kamu yang selama ini kamu tunggu-tunggu, yang selama ini kamu cari-cari. Pembelajarannya ada di sini di UJM. Jadi belajar bagaimana cara building personal trust gitu. Terus belajar juga kalau tools itu cuman ya sekedar tools, bukan yang sesuatu yang penting gitu ya. Ya pembelajarannya masih banyak lagi, dan yang paling penting itu mentalnya harus sering-sering diuji supaya lebih kuat lagi. Jajan mahasiswa bisa.